cita-cita program presiden yang kemudian beliau tuangkan lebih spesifik lagi dalam program hasil tercepat, hasil terbaiknya atau quick wins-nya adalah untuk penguatan literasi dan juga penguatan numerasi. Dan ini sangat relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Datang. Penguatan di sini karena ini SD Islam, berarti karakter di sini adalah dalam pengertian untuk penguatan dari akhlakul karimah, kira seperti itu. Mengapa ini menjadi salah satu quick wins dari program presiden terkait dengan pendidikan? Pertama, karena tujuan fundamental dari pendidikan di negara kita itu adalah membentuk manusia, insan-insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pendidikan yang sudah dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu tujuan fundamental. Dan itu maknanya tidak lain adalah menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki karakter. Yang sebetulnya akhlakul karimah itu karakter plus sebetulnya. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu ada pertanggungjawaban vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ambil salah satunya soal kejujuran. Kejujuran di dalam konteks keimanan itu bukan saja dia mempertanggungjawabkan kejujuran itu sesama manusia, akan tetapi lebih tinggi lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jujur minus keimanan itu, dia lingkupnya itu hanya akan jujur gitu ya. Kalau ada manusianya aja yang memperhatikan. Kalau ada irjen gitu, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang memeriksa. Tapi kalau kejujuran dalam bingkai keimanan itu, ada atau tidak ada manusia yang mengawasi, maka dia akan tetap mempertahankan tanggung jawabnya itu. Akuntabilitasnya itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin plusnya itu itulah plus. Kan ini SDIT plusnya apa? Meskipun ada yang mengatakan plusnya itu mahal katanya. Yang begitu. Tapi memang pendidikan itu berbiaya mahal. Makanya porsi anggaran terbesar di negara kita pendidikan. 20%. Jadi 20% dari 3.000 sekian triliun itu 730 triliun. Tertinggi. Dan sekitar 330 triliun ditransfer tuh termasuk ke kota Cirebon, ke Bukadini itu. Ya lewat dana alokasi khusus gitu ya. 330 triliun pendidikan. Ternyata masih kurang. Jadi menunjukkan pendidikan itu memerlukan biaya yang besar, biaya yang besar. Hanya terasa mahal itu ya mungkin tingkat penghasilan kita yang belum. Hampir semua negara maju itu budget pendidikannya sangat tinggi. Saya menyekolahkan anak saya ketika sekolah di luar negeri itu di SD di Australia. Kalau saya bukan international student, mahal sekali. Itu SPP-nya itu. Ya bisa puluhan juta sebulan itu. Mahal sekali. Jadi sebetulnya 20% itu sekurang-kurangnya ya di dalam itu sekurang-kurangnya 20%, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD. Tapi APBD kita juga masih terbatas. Ya.
masih terbatas. Jadi sekurang-kurangnya dari yang kurang gitu ya. Sekurang-kurangnya dari yang kurang. Jadi tujuannya Anda membangun karakter, apalagi di sini dipakai plus. Nah, plusnya itu sebetulnya adalah pendidikan Islam. Plusnya itu. Nah, sedikit ya, karena ini dikelola oleh Persatuan Islam. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, tapi di sini udah kenal. Ini kan ormas ini sudah sangat tua. Berdiri pada tahun 1923, jadi sudah 102 tahun. Jauh sebelum Republik ini berdiri. Ormas PSIS ini didaftarkan ke pemerintah kolonial Belanda sebagai badan hukum pada tahun 33. Begitu. Dan sekarang direktur kehakimannya itu, Direktur Van Justisinya sudah bubar. Karena pemerintah kolonialnya juga sudah diusir. Jadi PSIS ini tidak akan pernah bisa dibubarkan. Karena kalau mau membubarkan PSIS, ya itu harus mengundang lagi pemerintah kolonial ke sini gitu. Karena Ain Melch, sekali jadi di situ ya. Nah, jadi ini PSIS ini salah satu pilar dari Republik ini. Dan ketika berdiri 10 tahun kemudian, maka mendirikan sekolah. Sekolah ini belum pesantren, namanya Pendis, di Bandung. Plus, kenapa disebut IS-nya itu? Karena itu zaman Belanda tidak ada sekolah yang menyertakan pendidikan agama. Nah, di Pendis itu pendidikan umum plus pendidikan agama. Baru